Nah, kita lanjut ke subbahasan kedua, yaitu solusi private, yaitu teorema Coase. Nah, untuk eksternalitas negatif yang telah kita ketahui tadi, yaitu eksternalitas negatif produksi maupun konsumsi, diperlukan solusi untuk mengatasinya. Nah, solusi yang pertama dilakukan yaitu solusi private, teman-teman. Kemudian solusi yang kedua, apabila solusi private ini gagal, maka baru di sini pemerintah ikut campur tangan. Nah, kita pelajari dulu nih untuk solusi private-nya, teman-teman. Nah, pengertiannya, ketika ada hak milik yang terdefinisi dengan baik dan tawar-menawar tanpa biaya, maka negosiasi antara para pihak akan menghasilkan tingkat efisiensi sosial. Dengan demikian, peran intervensi pemerintah mungkin sangat terbatas, yaitu sekadar menegakkan hak milik saja. Nah, di sini terdapat jenis-jenis teorema Coase-nya, yaitu terdapat teorema pertama dan teorema kedua. Untuk teorema yang pertama, intinya, pihak yang menyebabkan kerugian maka harus membayar kompensasi. Dalam hal ini, hak miliknya ada di pihak yang dirugikan. Contohnya yaitu tadi, perusahaan baja dengan masyarakat tadi. Nah, di sini misalkan masyarakat mengalami kerugian karena pencemaran dari perusahaan baja itu. Maka masyarakat ini datang nih ke perusahaan baja, yaitu ingin meminta kompensasi karena telah menyebabkan kerugian. Dalam hal ini, masyarakat mengklaim bahwa hak miliknya itu atau hak milik dari sungai itu merupakan hak milik masyarakat gitu. Jadi minta kompensasi ke perusahaan baja itu. Nah, untuk teorema yang kedua itu sebaliknya, teman-teman. Yaitu pihak yang ingin ketenangan maka harus membayar kompensasinya. Dalam hal ini, hak milik ada di pihak yang menyebabkan kerugian. Nah, dalam hal ini misalkan terdapat rumah kita di sebelah bengkel gitu ya. Nah, bengkel itu misalkan sering banget berisik karena misalkan suara knalpotnya keras atau bagaimana gitu. Nah, dalam hal ini mungkin kita ingin ketenangan, teman-teman. Nah, karena kita ingin ketenangan, maka kita datang tuh ke bengkel itu. Intinya kita ingin tenang gitu. Nah, kita negosiasi tuh sama pemilik bengkel itu. Nah, tetapi si pemilik bengkel itu bilang bahwa haknya juga ada di pemilik bengkel gitu. Karena dia punya hak untuk membangun atau melaksanakan usahanya gitu. Jadi nggak bisa dong kalau misal dia nggak usaha gitu di situ. Karena dia punya tanah dan punya bangunan di situ gitu. Jadi usahanya ya di situ gitu. Nah, kalau ingin bengkel itu tenang, dalam artian usahanya nggak ada, ya udah beli aja nih bengkelnya gitu, misalkan. Nah, dalam hal ini maka hak miliknya yang ada di pihak yang menyebabkan kerugian, yaitu yang tadi, yang bengkel. Dan pihak yang ingin ketenangan itu yang masyarakat yang sebelahnya mungkin. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini terdapat gambar yang kelima. Nah, ini negative production externalities and bargaining, yaitu hak miliknya ada di nelayan. Nah, jadi ini akan menggambarkan proses tawar-menawar antara masyarakat dengan perusahaan baja tadi, teman-teman. Nah, tetapi dalam hal ini, yaitu ini merupakan teorema yang pertama ya. Ingat bahwa teorema yang pertama, hak miliknya ada di pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, hak miliknya berada di nelayan. Nah, kita telah ketahui bahwa bentuk grafiknya yaitu seperti ini ya, teman-teman. Terdapat kurva supply sama dengan PMC, kemudian terdapat kurva demand sama dengan PMB sama dengan SMB. Kemudian di sini terdapat marginal damage, dan marginal damage ini ditambahkan dengan PMC, maka PMC-nya nanti akan geser dan tercipta titik keseimbangan baru di Q2. Nah, jika nelayan memiliki hak milik, maka pada awalnya akan memaksakan untuk tidak memproduksi. Alasannya adalah karena produksi baja berapapun membuat nelayan menjadi worse off atau dirugikan gitu. Nah, tapi ada ruang untuk tawar-menawar. Perusahaan baja mendapat banyak surplus dari unit pertama ini. Nah, surplusnya itu yang ini, teman-teman. Yang diarsir warna kuning muda ini. Nah, sedangkan nelayan hanya mengalami kerugian yang kecil. Dengan demikian, mungkin saja nih perusahaan baja itu menyuap atau dalam arti memberi kompensasi kepada nelayan ya untuk memproduksi unit pertamanya gitu.
Nah, mungkin unit pertama deal gitu. Lanjut, di sini terdapat keuntungan yang diperoleh dari deal pertama tadi. Nah, keuntungannya itu selisih antara SMB ini dengan SMC ya, teman-teman. Nah, lanjut, untuk unit yang kedua masih ada ruang untuk tawar-menawar nih. Nah, perusahaan baja mendapat sedikit lebih sedikit surplusnya. Jadi surplusnya itu tidak sebanyak tadi ya. Nah, sedangkan nelayan mengalami kerusakan yang sama seperti pada unit pertama tadi di sini. Nah, dengan demikian perusahaan baja dapat menyuap atau memberikan kompensasi kepada nelayan untuk menghasilkan unit berikutnya. Nah, misalkan tadi nelayan setuju nih, deal gitu, diberikan kompensasi. Nah, keuntungan bagi masyarakat adalah daerah yang berwarna oranye ini, yaitu selisih antara SMB dengan SMC. Nah, proses itu berjalan terus-menerus hingga mencapai tingkat efisiensi sosial, yaitu titik yang berwarna merah ini, teman-teman, atau kita sebut titik A di sini ya. Nah, kita lanjut di sini untuk gambar ke-6. Gambar ke-6 ini merupakan teorema yang kedua, teman-teman, di mana hak milik ada di pihak yang menyebabkan kerugian. Dalam hal ini, hak miliknya ada di perusahaan, yaitu yang menyebabkan pencemaran tadi. Nah, misalkan kurvanya sama seperti tadi. Nah, jika perusahaan baja itu memiliki hak milik tadi, tentunya perusahaan baja itu akan berproduksi di Q1 pada awalnya. Nah, karena pada tingkat produksi ini, perusahaan bisa memaksimalkan profitnya. Nah, nelayan mendapatkan banyak surplus dari pengurangan kuantitas produksi ini. Sedangkan untuk perusahaan baja mengalami kerugian yang sedikit, yaitu segitiga yang kecil ini, teman-teman. Nah, dalam hal ini mungkin saja nih bahwa nelayan itu melakukan penyuapan atau dalam hal ini memberikan kompensasi kepada perusahaan baja untuk mengurangi produksinya gitu. Nah, dalam hal ini kan nelayan tetap untung ya, karena nelayan surplusnya lebih banyak, sedangkan perusahaan ruginya cuma sedikit gitu. Nah, sehingga terdapat gain to society. Nah, gain to society ini ada di area yang berwarna orange ini, yang merupakan selisih dari SMC dikurangi dengan SMB, teman-teman. Nah, kemudian sama ya seperti tadi, yaitu nelayannya masih ada surplus dari pengurangan unit, dan di sini perusahaan baja mengalami kerugiannya, tapi masih cukup kecil gitu. Nah, kemudian bisa nih ada nelayan membayar ke perusahaan baja gitu, misalkan deal gitu. Nah, jadi nanti perusahaan mengurangi unit produksinya, dan di sini terdapat gain to society, yaitu sebesar ini, teman-teman. Nah, proses itu berjalan terus-menerus sampai ke socially efficient level atau titik efisien sosial, teman-teman. Yaitu titik A ini yang kita namakan A. Nah, lanjut. Ternyata teorema Koase yang telah kita pelajari itu memiliki beberapa problem atau masalah, teman-teman. Nah, apa saja? Nah, yang pertama nih, yaitu assignment problem. Nah, sulit ya untuk benar-benar mengetahui siapa sih yang bertanggung jawab gitu. Nah, kemudian juga sulit untuk menilai marginal damage pada kenyataannya. Kemudian untuk masalah yang kedua yaitu holdout problem. Dalam hal ini akan terjadi holdout problem apabila hak milik yang bersangkutan dipegang lebih dari satu pihak. Nah, misalkan kan itu sungai kan panjang gitu ya, teman-teman. Nah, jadi kan mungkin yang mengklaim kan nggak cuma misalkan desa A aja gitu. Tapi mungkin di sini ada desa B, ada desa C, dan seterusnya gitu. Banyak gitu yang mengklaim bahwa hak miliknya itu yang milik masyarakat itu gitu. Kemudian yang ketiga terdapat free rider problem, yaitu terdapat pihak yang tidak memberikan kompensasi tetapi ikut menerima hasilnya. Nah, kita contohkan misalkan ini, teman-teman. Misalkan masyarakat desa A memberikan kompensasi nih ke perusahaan baja tadi, yaitu supaya mengurangi produksinya gitu. Jadi nanti pencemarannya bisa lebih terjaga gitu. Nah, tetapi kan pada kenyataannya yang menikmati hasilnya atau sungai yang jernih itu kan nggak cuma masyarakat A gitu kan. Ada masyarakat B, ada masyarakat C gitu.
Yang mungkin aja masyarakat B sama C ini kan nggak bayar nih, nggak beri kompensasi, tapi ikut merasakan hasilnya gitu. Nah, itu namanya free rider problem. Nah, kemudian untuk problem yang keempat yaitu sulit bernegosiasi. Terutama jika jumlah salah satu atau dua pihak itu banyak. Nah, jadi kan sulit lah ya kalau bernegosiasi itu dengan banyak pihak gitu. Nah, kita lanjut, yaitu subbahasan ketiga, solusi dengan intervensi pemerintah. Nah, jadi apabila solusi private tadi itu tidak berhasil, maka di sini pemerintah akan melakukan intervensi. Nah, pengertiannya yaitu teorema kuasa mungkin tidak berhasil dalam menciptakan solusi, maka diperlukan peran pemerintah untuk melakukan intervensi dalam penyelesaian masalah eksternalitas. Nah, terdapat 3 jenis peran pemerintah. Yang pertama, corrective taxation atau terkait pajak nanti. Kemudian yang kedua terkait subsidi, dan yang ketiga terkait regulasi. Nah, kita langsung ke yang pertama, yaitu corrective taxation. Nah, dalam hal ini, apabila pemerintah mengenakan pajak, maka perusahaan mengurangi output produksinya. Nah, dalam hal ini DWL-nya itu dapat berkurang. Nah, kenapa sih dengan adanya pajak, perusahaan itu mengurangi output produksi? Nah, logikanya seperti ini, teman-teman. Karena kan apabila semakin tinggi penghasilannya, tentunya kan pajaknya semakin tinggi gitu. Nah, apabila pemerintah mengenakan pajaknya mungkin lebih tinggi gitu, tarifnya misalkan dinaikkan, dalam hal ini mungkin saja perusahaan akan berpikir, buat apa berproduksi dengan sangat maksimal tetapi pajaknya juga gede gitu. Jadi lebih baik ya secukupnya aja gitu, tapi pajaknya juga nggak terlalu gede gitu. Nah, setelah dipertimbangkan seperti itu, mungkin bisa perusahaan itu lebih memilih untuk mengurangi output produksinya. Nah, selanjutnya, jika tax sama dengan marginal damage per unit, kemudian pada kuantitas optimal sosial, maka perusahaan akan mengurangi unit produksi sampai ke titik tersebut. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung lihat ke gambar ketujuh. Di sini terdapat Pigovian tax atau terkait pajaknya ya, teman-teman. Di sini terdapat kurva yang seperti tadi, yaitu kurva demand. Di sini kurva demand-nya akan tetap sama, sehingga kurva demand-nya sama dengan PMB sama dengan SMB. Kemudian terdapat kurva supply, yaitu PMC. Nah, pada mulanya perusahaan akan berproduksi pada Q1, teman-teman, yaitu titik optimumnya. Perpotongan dari PMC ini dan PMB. Nah, selanjutnya, apabila diterapkan pajak, maka PMC ini dapat bergerak ke arah atas atau ke dalam. Maksudnya ke sebelah kiri, teman-teman. Nah, kenapa bergeraknya ke sebelah kiri? Nah, karena dalam hal ini pajak akan mengurangi output produksi sehingga supply-nya otomatis akan berkurang, teman-teman. Nah, ini ya, kurva supply-nya itu sama dengan PMC ditambah tax, yaitu private marginal cost ditambah tax. Nah, apabila tax itu sama dengan marginal damage, maka akan tercipta kurva yaitu SMC atau social marginal cost sama dengan private marginal cost ditambah MD, teman-teman. Nah, karena tadi kurvanya bergeser, maka tercipta titik keseimbangan yang baru nih, yaitu perpotongan SMC dengan SMB. Yaitu kita sebut di sini titik A ya, teman-teman, yaitu dengan kuantitas produksi Q2. Nah, kita lanjut ke subsidi, teman-teman. Apabila pemerintah memberi subsidi pada produsen yang memiliki eksternalitas positif, maka perusahaan dapat meningkatkan outputnya. Nah, intinya, suatu perusahaan bisa saja memiliki eksternalitas positif. Misalkan apabila perusahaan pertambangan itu, misalkan perusahaan A gitu, itu memiliki eksternalitas positif apabila dia menemukan misalkan sumber tambang yang baru gitu. Apabila dia menemukan sumber tambang yang baru, otomatis perusahaan-perusahaan yang lain kan akan diuntungkan gitu. Jadi, tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mencari sumber tambang yang baru itu gitu kan. Nah, karena si A ini didukung oleh pemerintah dengan diberikan subsidi, maka perusahaan ini istilahnya dapat meningkatkan outputnya ya untuk yang perusahaan A ini. Nah, jika subsidi sama dengan external marginal benefit per unit,
pada kuantitas yang optimal secara sosial, maka perusahaan akan meningkatkan produksi sampai titik tersebut. Nah, kita langsung lihat saja gambar ke-8. Nah, kurvanya seperti ini teman-teman. Terdapat kurva supply yaitu sama dengan PMC, kurva demand sama dengan PMB, dan sama dengan SMB. Jadi, kurva demand-nya akan tetap sama ya, yang bergerak yaitu nanti kurva supply-nya. Nah, dalam hal ini, kita misalkan balik lagi ke kasus yang toko donat tadi. Misalkan toko donat tadi memilih untuk memproduksi pada Q1 karena memaksimalkan profitnya yaitu di Q1. Nah, selanjutnya, karena dibantu subsidi, sehingga PMC-nya ini atau kurva supply-nya ini yang tadinya semula di sini, nantinya akan bergerak ke arah sebelah kanan atau ke bawah teman-teman. Sebesar subsidinya ya, jadi nantinya S itu sama dengan PMC ditambah subsidinya teman-teman. Nah, jika subsidi itu sama dengan marginal benefit-nya, maka akan tercipta nantinya titik SMC yang baru teman-teman. Jadi titik yang biru ini merupakan kurva SMC ya, yaitu Social Marginal Cost. Social Marginal Cost itu yaitu sama dengan Private Marginal Cost ditambah Marginal Benefit tadi teman-teman. Oh maaf, maksudnya dikurangi Marginal Benefit teman-teman. Jadi nanti di sini akan tercipta titik yang baru ya teman-teman, yaitu socially optimal level. Titik sosial optimal itu ada di titik di mana kuantitas produksinya yaitu ada di Q2 teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke regulasi. Terakhir, pemerintah dapat memberlakukan regulasi kuantitas daripada mengandalkan mekanisme harga. Misalnya, kembali ke perusahaan baja pada gambar 9. Nah, ini ya. Jadi, kalau regulasi itu lebih fokusnya ke kuantitas, teman-teman. Kalau yang pajak dan juga subsidi, itu lebih ke mekanisme harga, teman-teman. Nah, karena regulasi ini terkait kuantitas, maka gambarnya seperti ini, terdapat kurva supply sama dengan PMC, kemudian kurva demand sama dengan PMB sama dengan SMB, dan kurva demand ini tetap, makanya di sini demand sama dengan PMB sama dengan SMB. Kemudian untuk kurva di sini terdapat titik keseimbangan, yaitu perusahaan akan berproduksi pada Q1 nih, pada awalnya. Nah, tetapi misalkan perusahaan menetapkan suatu kebijakan gitu, membatasi produksinya gitu, misalkan hanya boleh di Q2 di sini gitu. Nah, maka akan timbul nantinya pergeseran kurva, teman-teman. Jadi kan perusahaan baja tadi kan menimbulkan marginal damage. Nah, kemudian pemerintah ingin bahwa marginal damage itu tuh tertutup gitu. Dengan cara apa? Nah, dari sini tuh pemerintah nutupnya dengan cara regulasi atau pembatasan kuantitas gitu. Jadi nanti kurva PMC ini ditambah dengan kurva MD, teman-teman. Sehingga nanti kurvanya akan bergeser gitu. Karena kurvanya bergeser, di sini SMC sama dengan PMC ditambah MD, nanti akan tercipta titik keseimbangan baru nih di sini. Kita misalkan titik A di sini. Nah, dengan seperti itu, titik A ini akan menimbulkan kuantitas yang baru, yang berkurang, yaitu ada di Q2, teman-teman. Seperti itu.